Selamat pagi, selamat beraktivitas, tentunya sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana Sabik, NIM 2019-07-230, saya dari kelas A, ingin mempresentasikan proses perumusan kebijakan. Yang pertama-tama, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Apa itu perumusan kebijakan? Perumusan kebijakan pendidikan adalah suatu cara untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam dunia kebijakan. Dan di dalam perumusan kebijakan tersebut akan dipilih alternatif yang terbaik. Jadi di saat pendidikan itu ada permasalahan yang melibatkan antara pendidik dan peserta didik, tentunya di sini yang terlibat dalam permasalahan tersebut adalah lebih ke masyarakat. Lalu apa yang digunakan untuk memecahkan masalah? Ya, ini di sini Menteri Pendidikan ya, khususnya itu menggunakan kebijakan yang tidak menyulitkan bagi para pendidik dan peserta didik untuk mempermudah berjalannya proses pendidikan itu sendiri. Maka pemerintah wajib membuat perumusan kebijakan yang memudahkan pendidik maupun peserta didik. Tahap-tahap perumusan kebijakan. Yang pertama, tahap perumusan masalah. Kemudian tahap penyusunan agenda pendidikan. Kemudian tahap perumusan kebijakan pendidikan, kemudian tahap adopsi kebijakan pendidikan, kemudian tahap implementasikan kebijakan pendidikan, kemudian yang terakhir tahap evaluasi kebijakan pendidikan. Setelah ditemukan suatu masalah, lalu kita menyusun agenda pendidikan agar tidak masalah yang telah terjadi itu tidak terulang kembali. Lalu setelah kita menyusun agenda itu setelah menyusun itu kita tahap ke perumusan kebijakan pendidikan. Kita dirumuskan, dimusyawarahkan bersama. Setelah berhasil merumuskan kebijakan pendidikan, lalu kita adopsi kebijakan itu dengan cara mengimplementasikan suatu kebijakan tersebut. Setelah berjalan bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, di tengah-tengah itu kita mengadakan evaluasi kebijakan pendidikan, baik atau tidak kebijakan yang telah kita laksanakan selama ini. Kalau kurang baik perlu kita benahi lagi. Maka itu pentingnya dari evaluasi kebijakan pendidikan. Aktivitas formulasi dalam kebijakan pendidikan. Apa itu aktivitas formulasi dalam kebijakan pendidikan? Berikut ini ya. Aktivitas dalam merumuskan kebijakan pendidikan. 1. Pengenalan masalah. Jadi kita dalam merumuskan kebijakan itu kita harus tahu masalah, seperti yang sudah saya dijelaskan slide sebelumnya. Pengenalan masalah apa yang sudah terjadi dalam kurikulum kita di dalam pendidikan ini ya. Kemudian pencarian masalah, kita cari masalah sebenarnya apa tuh yang bikin selama ini, masalah apa yang membuat pendidikan kita ini kurang efektif. Kemudian pendefinisian masalah, itu definisikan ya. Misalkan ada masalah
zonasi itu didefinisikan, zonasi itu seperti apa, kemudian spesifikasi masalah. Nah, kita spesifikasi zonasi itu, spesifikasinya itu apa saja dan bagaimana, baik buruknya bagaimana. Kemudian 5, perancangan tindakan apabila baik, tindakan berikutnya bagaimana apabila kurang baik, maka tindakan selanjutnya atau solusi untuk menggantikan sistem zonasi tersebut bagaimana. Nah, itu aktivitas dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Aktivitas perumusan kebijakan pendidikan, ada beberapa pilar aktivitas dalam mengoperasikan program. Pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan. 2. Interpretasi, yaitu aktivitas untuk menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. 3. Aplikasi, yaitu berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Masalah dalam perumusan kebijakan pendidikan. Tahapan ini dilakukan apabila dalam proses pengkajian pemerintah atau penyelenggara menentukan kejanggalan ataupun masalah-masalah yang kemudian dituntut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Permasalahan yang dihadapi tersebut berimbas kepada perlunya dibuat kebijakan yang karena itu permasalahan merupakan titik tolak mengapa sebuah kebijakan dibuat. Ketika sebuah kebijakan telah ditetapkan, maka tidak selalu terlepas dari permasalahan. Bahkan banyak juga ditemui masalah yang timbul di sekitar rumusannya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya banyak permasalahan suatu kebijakan dibuat itu justru malah timbul permasalahan baru seperti sistem zonasi yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya. Sumber permasalahannya ini tadi saya sudah menyatakan masalah, misalkan masalah zonasi tersebut, sumbernya itu 1, membuat kebijakan pendidikan ataupun penyelenggara kurang menguasai pengetahuan informasi ataupun persoalan-persoalan yang menyangkut pendidikan. Contohnya zonasi itu pembuat kebijakan itu tidak tahu tentang situasi informasi ya, itu bagaimana itu kalau masyarakat saya terapkan zonasi itu, masyarakat itu bagaimana, tentu khususnya masyarakat pedesaan yang sekolahnya itu sedikit mungkin ya, itu bagaimana, apakah nanti dapat sekolah atau tidak, itu kurang dipikirkan oleh pemerintah itu kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, penggunaan sumber acuan yang berbeda-beda yang kemudian diimbahlah solusi alternatif, yaitu pendidikan untuk mengambil keputusan yang tepat. Hal ini mengakibatkan dalam proses perumusan kebijakan sering dianggap dapat dicerna oleh semua kalangan. Nah, ini salahnya pemerintah ini juga di sini, menganggap sistem zonasi itu bagus, dapat disemua oleh semua kalangan, semuanya sepakat. Ternyata orang desa itu kesulitan dengan menggunakan sistem zonasi karena kurangnya sekolah di pedesaan. Ya, karena pemerintah itu di kota hidupnya, mungkin dia melihat dari sisi kotanya saja, tapi dia bilang sudah menyeluruh. Ya, padahal ya belum. Yang ketiga, ketidakjelasan berbagai pendapat mengenai kebijakan pendidikan ini dapat dikatakan kurangnya informasi yang diterima. Nah, ini tadi ya sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Ya, dalam mengenai pendapat ini salah satu itu pendapatnya kuat seakan-akan kuat, padahal ada yang menambahkan pendapat lain bahwasanya seperti ini akan tetapi karena kurangnya informasi yang diterima, ya itu tadi setuju saja, padahal seperti yang saya jelaskan tadi itu desa itu ya kurangnya sekolah atau mungkin minimnya guru atau bagaimana, kurang informasi lah pemerintah itu. Aktor-aktor dalam perumusan kebijakan pendidikan. Aktor dalam perumusan kebijakan pendidikan dapat berarti individu ataupun kelompok.
para aktor perumusan kebijakan pendidikan terdiri dari pemerintah, yakni birokrat, karir, kantor kepresidenan, dan kementerian, lembaga legislatif, dan kelompok kepentingan yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan secara spesifik ya. Yang disebutkan di sini pemerintah ya, presiden wajib, kementerian yang mesti kementerian pendidikan, lembaga legislatif ya DPR itu, dan kelompok kepentingan yaitu ya kelompok-kelompok mungkin tokoh-tokoh terkenal atau tokoh masyarakat, nah itu yang atau partai politik, organisasi ya, itu kemudian yang menjadi guru itu tokoh-tokoh aktor yang merumuskan kebijakan pendidikan ya, intinya orang yang mempunyai nama atau jabatan lah yang terkenal itu. Pengklasifikasian aktor perumusan kebijakan pendidikan yakni terdiri dari satu legislatif ya, legislatif tentunya ya DPR ya, legislatif. Kemudian ada eksekutif ya, siapa saja para menteri ya, terkhusus menteri pendidikan ini suaranya sangat didengar lumayan walaupun kalah dengan legislatif ya. Terkadang administrator ya itu yang suatu orang penting juga ya. Kemudian ada partai politik, parpol lah, itu justru sangat berpengaruh. Satu parpol aja bisa membuat kebijakan omnibus law ya, satu parpol ini, karena mungkin parpolnya itu sangat atau berpengaruh di masyarakat ya, apalagi merumuskan kebijakan pendidikan. Omnibus law aja sah gara satu parpol gitu ya. Kemudian kelompok yang berkepentingan ya, kemudian ini kelompok ini juga suaranya lumayan bagus juga ya. Kemudian yang keenam, organisasi masyarakat atau ormas ya. Tentunya ini juga mereka juga bersuara karena mempunyai nama ya. Kemudian perguruan tinggi, mengapa perguruan tinggi di sini terlibat ya? Tentu saja paling tidak ya bagi kampusnya sendiri mereka punya kebijakan ya, khususnya di sekolah, di universitas kami sendiri ya, sekolah swasta ya, ada kebijakan tersendiri ya. Kemudian tokoh perorangan ini sangat penting juga karena dia mempunyai follower yang banyak ya, lebih didengarkan masyarakat tentunya ya, apapun yang dia katakan karena dia udah dipandang oleh masyarakat ya, setuju saja. Ini juga berpengaruh suaranya ya. Mungkin ini yang terakhir, apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf ya. Kemudian setelah selesai mengerjakan UK 3 ya. Mungkin ini saja, saya Rana Sabek turut undur diri. Terima kasih, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.